Pada video ini, kami akan memberikan tutorial pengujian ANOVA satu arah dengan menggunakan SPSS, Excel, dan R. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Metode Statistika 2 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan saya Ananda Syahputra dan teman saya Joanna Kristiani. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud pengujian ANOVA satu arah? Pengujian analisis varian satu arah atau ANOVA satu arah, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata di antara populasi yang jumlahnya lebih dari 2. Selain itu, dengan pengujian ANOVA satu arah, kita juga bisa melihat apakah terdapat perbedaan efek akibat pemberian treatment yang berbeda. Misalnya, kalau kita mau melihat ada atau tidaknya perbedaan efek dari obat jenis 1, jenis 2, dan jenis 3 terhadap sekelompok pasien yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengujian ANOVA satu arah, ada 3 asumsi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, unit observasi harus bersifat independen atau bebas, artinya tidak berkaitan satu sama lain. Kedua, populasi berdistribusi normal. Untuk membuktikannya, kita dapat melakukan uji normalitas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Asumsi yang ketiga, populasi memiliki varians atau ragam yang sama. Homogenitas varians ini dapat kita buktikan, salah satunya dengan uji Bartlett atau uji Levin. Pada ANOVA satu arah, hipotesis nolnya yang ingin kita buktikan adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-k, di mana k adalah banyaknya populasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah setidaknya ada sepasang rata-rata yang tidak sama. Dalam ANOVA satu arah, kita menggunakan statistik uji F. F hitung ini dapat kita cari dengan menghitung mean square between atau biasa disebut juga mean square treatment dibagi dengan mean square within atau bisa disebut juga mean square residual. Kemudian, kita akan membandingkan nilai F hitung tersebut dengan nilai F yang ada pada tabel dengan derajat kebebasan K-1 dan N-K, di mana K adalah banyaknya populasi dan N adalah jumlah pengamatan dari seluruh populasi. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F pada tabel, maka keputusan yang dapat kita ambil adalah tolak H0. Artinya, minimal ada satu rata-rata yang tidak sama atau pemberian treatment yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk pada pengerjaan uji ANOVA satu arah dengan menggunakan aplikasi. Kami mengambil soal dari buku Walpole halaman 539. Sebuah studi tentang efek magnesium amonium fosfat atau MgNH4PO4 pada tinggi krisan dilakukan di George Mason University untuk menentukan kemungkinan tingkat pembuahan optimal berdasarkan peningkatan respons pertumbuhan vertikal krisan. 40 bibit krisan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing berisi 10 tanaman. Masing-masing ditanam dalam pot serupa yang berisi media pertumbuhan yang seragam. Kemudian ditambahkan peningkatan konsentrasi kadar magnesium untuk setiap kelompok tanaman, diukur dalam gram per wadah. Perawatan dan perubahan ketinggian masing-masing diukur dalam sentimeter, ditunjukkan pada tabel berikut. Dapatkah kita menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa konsentrasi kadar magnesium yang berbeda mempengaruhi rata-rata tinggi krisan? Kita dapatkan N1 jumlah observasi 1, N2 jumlah observasi 2, N3 jumlah observasi 3, dan N4 jumlah observasi 4. Jumlah N1 sama dengan jumlah N2 sama dengan jumlah N3 sama dengan jumlah N4 sama dengan 10. N besar, jumlah keseluruhan observasi sama dengan 40. K, jumlah kelompok observasi sama dengan 4. Tingkat signifikansi yang kita gunakan 5%. Hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Kemudian H alternatifnya
Minimal ada satu pasang rata-rata yang berbeda. Pengerjaan pertama kita lakukan dengan menggunakan SPSS. Untuk pengerjaan ANOVA satu arah pada SPSS, kita harus menentukan datanya menjadi satu kolom. Kemudian untuk membedakan antara observasi, kita beri keterangan. Sebelum melakukan analisis variance atau ANOVA, kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas variance. Untuk uji normalitas, kita bisa pilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu kita pilih menu Explore. Kita masukkan variabel pertumbuhan pada dependent list dan variabel kadar magnesium pada factor list. Kita pilih statistik, lalu kita masukkan confidence interval yang kita gunakan. Lalu klik Continue. Setelah itu kita klik Plot. Kita centang normality plot with test. Lalu kita klik Continue. Lalu klik OK. Didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output ini, kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga kita gagal tolak H0. Artinya data yang kita gunakan memiliki distribusi normal. Selanjutnya kita lakukan uji homogenitas variance. Caranya kita pilih menu Analyze, kemudian Compare Mean, lalu kita pilih One Way ANOVA. Kita masukkan variabel pertumbuhan pada dependent list dan variabel kadar magnesium pada vector. Lalu kita klik Option, kita centang Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue. Setelah itu klik OK. Didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output tersebut, bisa dilihat bahwa nilai signifikansi uji Levin based on mean atau berdasarkan rata-rata lebih dari 0,05, sehingga kita gagal tolak H0. Atau dapat disimpulkan bahwa varians keempat kelompok kadar magnesium yang kita bandingkan adalah homogen. Karena data yang kita miliki memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians, maka kita bisa lanjut pada uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, caranya sama seperti uji homogenitas varians. Kita otomatis juga mendapatkan output tabel ANOVA seperti ini. Berdasarkan output tabel ANOVA tersebut, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,099, lebih besar dari alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, sehingga kita gagal tolak H0, atau dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman yang diberikan kadar magnesium ammonium fosfat yang berbeda adalah sama. Pengerjaan selanjutnya kita lakukan dengan menggunakan Excel. Pertama-tama, kita inputkan terlebih dahulu datanya. Setelah data terinput, kita bisa melakukan uji ANOVA satu arah. Caranya yaitu dengan kita pilih menu Data, kemudian Data Analysis. Setelah itu kita pilih ANOVA Single Vector, lalu klik OK. Kita inputkan range yang akan kita hitung. Setelah itu kita pilih Group by Column karena kita membedakan antara observasi berdasarkan kolom. Kita centang label inverse row karena kita mengikut sertakan judul pada baris pertama. Kita masukkan alfa yang kita gunakan, 0,05. Kemudian kita pilih output range, yaitu di mana output akan kita tempatkan. Kita pilih cell H2. Lalu kita klik OK. Didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output tabel ANOVA, kita bisa mengetahui bahwa F hitungnya sebesar 2,25. Ini lebih kecil dari F critical yaitu 2,86, sehingga kita gagal tolak H0. Atau kita juga bisa melihat p-value-nya, yaitu 0,098, atau lebih besar dari nilai signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, sehingga kita juga gagal tolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman yang diberikan kadar magnesium ammonium fosfat yang berbeda adalah sama. Selanjutnya, kita lakukan pengerjaan dengan R. Langkah pertama, kita install library Haven dan library card. Setelah itu, kita imporkan datanya. Data yang kami gunakan mempunyai judul data one-way anova.saf. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi read_saf. Lalu kita run. Jika seperti ini, data telah terimpor. Selanjutnya, kita lakukan uji normalitas. Dengan cara kita memanggil variabel pertumbuhan yang akan kita uji terhadap variabel kadar magnesium. Kita menggunakan fungsi ShapiroTest. Lalu kita run. Didapatkan output sebagai berikut.
Berdasarkan output ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang akan kita analisis yaitu variabel pertumbuhan terdistribusi normal pada setiap kelompok kadar magnesium, karena p-value-nya lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan uji homogenitas varians dengan menggunakan fungsi Levin test. Lalu kita memanggil variabel pertumbuhan dan variabel kadar magnesium. Kita lakukan uji Levin dengan berdasarkan rata-rata. Lalu kita run. Didapatkan output sebagai berikut. Dari output ini kita bisa mengetahui p-value-nya 0,6255. Ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, sehingga kita gagal tolak H0. Atau, dapat diartikan bahwa data yang kita gunakan mempunyai varians yang sama. Karena asumsi normalitas dan homogenitas varians terpenuhi, maka selanjutnya kita bisa melakukan uji ANOVA satu arah. Dengan menggunakan fungsi oneway.test, kita memanggil variabel pertumbuhan dan variabel kadar magnesium. Lalu kita ketikkan var.equal sama dengan true. Lalu kita run. Didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel output ANOVA ini, kita dapatkan nilai p-value-nya 0,0989 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, sehingga kita gagal tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman yang diberikan kadar magnesium amonium fosfat yang berbeda adalah sama. Setelah kita lakukan pengujian ANOVA satu arah dengan menggunakan beberapa aplikasi, semuanya menghasilkan output yang sama. Kita dapatkan F-hitungnya sama dengan 2,25 dan p-value-nya sama dengan 0,099. Dengan demikian, kesimpulan yang kita ambil adalah gagal tolak H0. Artinya, pemberian kadar konsentrasi magnesium amonium fosfat yang berbeda tidak berpengaruh pada peningkatan rata-rata tinggi krisan. Demikian video tutorial dari kelompok kami. Apabila ada saran dan komentar, silahkan tulis di bawah. Sekian dan terima kasih.